Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Kita kepada desain interior dan Bapak. Ada siap semua? Siap. Sudah sarapan tadi? Ya. Baik, untuk hari ini sebelum kita madap, Bapak kita berdoa dulu untuk bebaskan pembelajaran kita. Bapak silakan pimpin doa dan Siap berat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. selesai. Ya, terima kasih Bapak untuk pimpin doanya. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran, ada baiknya Bapak ambil absen dulu. Gimana ketua kelas? Ada sudah ada? Ada semua? Ada Pak. Alhamdulillah, anak-anak hadir semua. Bersemangat untuk hadir dengan pembelajaran dengan Bapak. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, yang materi kita hari ini adalah desain interior ruang keluarga. Sebelum kita lanjut ke materi desain interior ruang keluarga ini, Bapak ingin tahu dulu sampai di mana pemahaman anak-anak tentang materi kita yang minggu kemarin. Bapak, apa materi kita yang minggu kemarin Bapak? Coba dijelaskan. Ruang tamu Pak. Ya, betul, tentang ruang tamu. Nah, ayo beri seperti apa ruang tamu itu? Apa yang ruang tamu itu? Ya, betul. Ruang tamu itu tempat berkumpulnya keluarga. Nah, yang ruang tamu itu termasuk ruang publik kah atau ruang semi publik? Publik, betul. Nah, alhamdulillah, Anda masih ingat tentang materi kita yang kemarin. Nah, yang materi kita hari ini adalah desain interior ruang keluarga. Ya, betul. Sebelum Bapak menyampaikan materi kita tentang desain interior ruang keluarga, Bapak sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, Anda bisa memahami desain interior ruang keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengurutkan tahapan dari proses desain interior ruang keluarga. Kemudian yang ketiga, bagaimana gaya desain interior ruang keluarga tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah konsep desain interior tentang ruang keluarga. Nah, selanjutnya untuk KD kita mengharapkan desain interior ruang keluarga dunia. Sebelum kita lanjut ke materi kita tentang desain interior ruang keluarga ini, Bapak akan menanyakan beberapa buah foto realita di lingkungan kita bersama. Nanti silakan anak-anak amati yang di depan dan Bapak tampilkan slide-nya. Nah, gambar yang pertama Bapak tampilkan nih, akan lihat di depan. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan yang terakhir atau yang keempat. Nah, dari 1, 2, 3, dan 4 gambar yang Bapak tayangkan di depan tadi, kira-kira kita sebagai seorang siswa desain interior, apa tanggapan melihat gambar ini? Coba. Ya, betul. Nah, di situ ada terlihat ada sibuk main TikTok. Kemudian yang kedua, Pak, ya silakan Vicky. sibuk main HP Pak. Ya benar. Ada yang sibuk main HP sendiri di kamar. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga. Siapa yang nomor ketiga? Ayo silakan ayo. Sibuk main game Pak. Ya betul. Ada yang sibuk main game sendiri. Kemudian yang gambar yang keempat, coba. Orang tua sibuk bermain HP Pak, sehingga melupakan anak-anaknya. Ya betul. Lupa sama anak-anak dan lingkungannya. Nah, dari gambar yang Bapak tayangkan tadi, kira-kira kita sebagai seorang siswa desain interior, apa tugas kita di sana? Membuat titik baru di dalam rumah. Ya betul, membuat spot baru di rumah sehingga bisa tempat berkumpulnya keluarga. Mungkin yang lain? Membuat sebuah ruangan yang nyaman buat keluarga. Ya betul, bisa. Kita lanjut. Sudah ada dua jawaban dari Anda tadi. Satu, ada spot tempat berkumpulnya kita anggota keluarga sana. Kemudian
Kemudian menciptakan atau membuat sebuah ruangan untuk keluarga tersebut. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang desain interior, khususnya siswa desain interior, untuk menciptakan sebuah ruangan atau mendesain sebuah ruangan yang nyaman buat keluarga untuk berkumpul seluruh anggota keluarga. Selanjutnya kita perhatikan gambar di depan. Itu ada beberapa ruang keluarga. Yang pertama, ruang keluarga yang pertama itu di sana terlihat sebuah ruang keluarga yang nyaman, ada sofanya, ada televisinya, dan sirkulasi udaranya dari luar cukup, dan pencahayaannya juga cukup. Kira-kira nyaman lah dengan ruang keluarga seperti itu. Nyaman kan? Ya, ada juga ruang keluarga seperti ini. Kira-kira nyaman lah dengan ruang keluarga seperti ini. Enggak. Nah, itu yang tugas kita tadi, itu menciptakan sebuah ruang keluarga yang nyaman buat seluruh anggota keluarga kita. Berapa orang anggota keluarga itu bisa terwakilkan misalnya untuk ruang keluarga tersebut. Sebelum kita lanjut membeda apa itu desain interior ruang keluarga, Bapak ingin tahu dulu bagaimana pemahaman adalah tentang desain tadi. Sebelum itu, Bapak ingin tanya dulu, apa itu yang desain? Apa itu yang desain interior ruang keluarga? Apa yang ya? Perencanaan ruang dalam suatu bangunan. Ya, betul. Perancangan ruang dalam sebuah bangunan. Seluruh anggota keluarga. Nah, sekarang desainnya apa? Desain interior ruang keluarga apa? Berarti perancangan sebuah ruangan keluarga. Secara sederhananya seperti itu kan? Proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar terjadi suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu pada aspek estetis, kenyamanan khusus di ruang keluarga. Kesimpulan dari desain interior ruang keluarga tadi. Ayo, Salsa apa? Proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior akan menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu pada aspek estetis, keamanan, dan kenyamanan ruang keluarga. Khusus ruang keluarga, ya betul, bagus. Selanjutnya setelah kita paham mengenai apa itu desain interior ruang keluarga, sekarang bagaimana mewujudkannya sebuah ruang keluarga tersebut. Cara mewujudkannya adalah pertama adalah kita harus mengumpulkan informasi apa saja yang berkaitan tentang ruang keluarga. Kemudian yang kedua kita menentukan konsep gaya desain ruang keluarga. Kemudian yang ketiga baru kita menggambar dengan atau menggambar desain rancangan ruang keluarga tersebut. Nah, untuk materi tahapan perancangan desain interior ini kita akan berdiskusi. Nah, diskusinya nanti akan Bapak bagi per kelompok. Kebetulan duduk kita sudah berkelompok, jadi kita bagi kelompoknya. Ini jadi kelompok 1, kelompok 2, dan ini yang kelompok 3. Nah, pembagian tugasnya dari kelompok itu adalah itu kita bahas dulu yang nomor 1 saja, itu mengumpulkan informasi mengenai ruang yang akan kita rancang. Ruangan apa yang kita rancang? Ruangan keluarga. Betul. Nah, sekarang kita bagi tugas per kelompok, kita diskusikan per kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 tadi, itu tentang manusianya. Kemudian yang kelompok 2 itu tentang ruangannya, dan yang kelompok 3 tentang lingkungannya. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan tema yang sudah kita tadi.
Baik, yang untuk kelompok 1 yang mempresentasikan diwakili oleh Nadira. Silakan Nadira. Baiklah, saya akan membacakan presentasi saya tentang informasi tentang pengendalian pemerintah dan faktor Indonesia dan Filipina. 1. Ayah, umur 47 tahun, pekerjaan dosen, hobi memasak. 2. Ibu, umur 42 tahun, pekerjaan di rumah tangga, hobi memasak. Anak pertama, sekolah dan hobi manajemen. Demikian dari presentasi saya. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Nadira. Dan terima kasih Nadira atas presentasinya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 kita minta kepada Roba untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan Roba. Selamat siang semuanya. Ya. Siap. Dari kelompok 2, kesimpulannya dari hasil tentang potensi dan aktivitas sebagai berikut. 1. Aktivitas. Ya, terima kasih Roba. Silakan untuk kembali. Baik, selanjutnya untuk kelompok terakhir itu kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan yang diwakili oleh Ananda Salsa. Silakan Salsa. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang hubungan antar ruang. Di sini ada ruang keluarga, ruang tamu, ruang tidur utama, ruang tidur anak, dapur, dan kamar mandi. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ananda Salsa atas presentasinya ke depan. Kemudian dari hasil diskusi Ananda semua ini nanti akan kita simpulkan bersama di depan. Ya. Itulah hasil diskusi dari Ananda semua tadi. Dari hasil diskusi itu marilah kita simpulkan bersama apa hasil dari diskusi dari Ananda tadi. Kita lihat dulu yang dari kelompok 1. Kelompok 1 adalah tadi tugas kelompoknya adalah menganalisa. Baik, itu yang hasil diskusi dari kelompok pertama. Kemudian yang untuk kelompok kedua itu menyimpulkan informasi apa saja atau aktivitas apa saja yang ada di ruang keluarga dan apa kebutuhan konektornya untuk aktivitas tersebut. Nah, itu yang hasil dari kesimpulan dari kelompok 2. Bagus. Kemudian yang hasil diskusi dari kelompok seperti yang di depan. Yang pertama tentang ruang tamu, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ruang dapur dengan ruang tamu. Nah, itu di kodenya 1 di sana, tapi ruang tamu dan ruang dapurnya jaraknya jauh. Nah, itu bagus. Itu hasil diskusi dari kelompok yang ketiga. Terima kasih semua sudah aktif dalam diskusinya. Baik, karena waktu sudah hampir habis, baik kita simpulkan bersama apa pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum Bapak menyimpulkan, Bapak ingin tahu dulu Ananda menyimpulkan diri. Baik, dari sini dulu, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tadi? Coba, ya silakan. Di sementara ruang keluarga salah satu ruangan tempat untuk berkumpul. Karena itu literasinya harus semaksimal mungkin. Ya, betul. Berarti desain interior itu adalah kita merancang sebuah ruangan keluarga yang mempunyai kenyamanan, yang mempunyai aspek kenyamanan, mempunyai aspek keamanan dan keindahannya atau estetisnya. Nah, kemudian yang lain, lebih manusia, ruangan, dan lingkungan.
Nah, ya, betul. Berarti untuk proses tahapan merancang desain itu kita perlu memerlukan informasi untuk merancangnya. Apa informasinya? Itu tentang manusianya, tentang lingkungannya, dan tentang ruangannya. Tuh. Berarti Anda ya paham semua tentang materi kita hari ini. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk pembelajaran minggu selanjutnya kita lanjut ke gaya atau konsep dari desain interior ruang keluarga ini. Nah, di hari ini cukup. Nah, karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, silakan bersiap, kita akan pulang. Siap-siap semuanya, kita akan pulang. Dan sebelum pulang kita berdoa dulu. Untuk berdoa kita kembalikan ke ketua untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan